Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengucapkan panganjali terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiasis. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu yang pertama, Gusti Kadek Rian Dewi, yang kedua, Kadek Yuni Sudiantari, yang ketiga, Niputu Widya Agustiani Putri, dan yang keempat, Ninengah Juni Ardani. Next slide. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai penitipan sosial Dharma Cita yang sebelumnya telah kami lakukan observasi. Untuk mempersingkat waktu, untuk presentator pertama saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan sosial Dharma Cita. Pendidikan sosial Dharma Cita yang terletak di Samangan itu merupakan sebuah pendidikan sosial yang dimana dalam pendidikan sosial itu banyak anak-anak di sana yang rata-rata tuh masih duduk di bangku SMP, sekolah menengah, ada pula yang kuliah semester 2. Nah, di sana tuh terdapat sekitar kurang lebih 30-an anak yang tinggal dalam pendidikan sosial tersebut. Nah, dalam hal ini, tujuan kami bukan hanya sekedar mengajar anak-anak tersebut atau berbagi ilmu, namun kami juga memberikan sebuah pelajaran yang banyak untuk anak-anak tersebut. Bagaimana kehidupan mereka sehari-harinya, juga mengenai mereka beradaptasi dengan kita, serta cara mereka belajar dan banyak hal lagi. Nah, selain itu kita juga melatih kerjasama mereka dan mungkin kecepatan tanggapan mereka terhadap soal-soal yang telah kita berikan pelatihan mereka. Itu. Nah, selanjutnya kegiatan yang telah diselenggarakan dalam kunjungan tersebut. Nah, ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, yaitu yang pertama itu ada tanya jawab pengetahuan umum, di mana hal itu dilakukan dengan tujuan kita bisa mengetahui kemampuan anak-anak tersebut mengenai pengetahuan umum yang mungkin harus mereka ketahui kayak gitu. Nah, yang kedua itu kita mengadakan sebuah permainan, yaitu namanya permainan udara darat laut, yang dimana itu mengetes kelincahan otak mereka, kecepatan tanggap otak mereka seperti itu. Yang selanjutnya itu penyampaian kesan dan pesan, bagaimana sih kesan dan kesan mereka dalam mengikuti kegiatan yang kita laksanakan dan kunjungan kita ke dalam panti sosial tersebut. Nah, lalu menanyakan apakah mereka masih ingat dengan nama salah satu dari anggota kita yang datang ke panti sosial tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan penyampaian pemenang, yang pemenang itu diperoleh dalam melakukan tanya jawab tersebut, dan akhirnya yang terakhir adalah diskusi. Kita mengadakan sebuah diskusi untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan mereka di panti dan yang lainnya seperti itu. Lalu sistem bermain sama belajar ini merupakan hal yang menyenangkan bagi anak-anak di usia mereka seperti itu. Nah, anak-anak di penitipan sosial dan mencipta si raja ini dapat mengembangkan keterampilan kognitif serta kreativitas mereka. Permainan yang telah kami lakukan ini dirancang dengan baik, dapat merangsang pemikiran logis, memori yang baik, pemecahan masalah, serta kemampuan berpikir secara abstrak oleh anak-anak tersebut. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin melanjutkan terkait pembahasan topik selanjutnya, yaitu tentang kegiatan dan dampak yang kami lakukan saat melakukan observasi di panti asuhan tersebut. Dari mana di sana kami melakukan sebuah kunjungan yang seperti sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Yuni,
di salah satu panti asuhan yaitu Dharma Cita, kami melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu ada tanya jawab, pengetahuan umum, permainan udara, darat, dan laut. Penyampaian kesan dan pesan menanyakan apakah masih mengingat nama salah satu dari kami, dan melaksanakan beberapa tujuan untuk mengingat pelajaran yang telah mereka dapat di sekolah. Nah, serta mengajak mereka untuk belajar sambil bermain, dan tujuan itu kami lakukan, dan kami memberikan juga hadiah kepada mereka, kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari kami, agar mereka bisa mengerti bahwa hasil dari jerih payah mereka, mereka belajar akan mendapatkan apresiasi untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah permainan udara, darat, laut. Di sini kami mengajak anak-anak agar lebih fokus dalam menunggu suatu hal, karena dalam perjalanan tersebut kami akan menunjuk secara acak dan bertanya dengan cepat kepada anak-anak. Dengan begitu, anak-anak akan memiliki tanggapan yang begitu cepat ataupun sigap dari salah satu permainan tersebut. Yang bisa kami menjawab akan kami ajak ke depan menyampaikan kesan dan pesan ini. Ini dan melatih sistem ingat mereka, dan tentu akan mengajak mereka untuk berbicara lebih di depan umum. Mohon maaf tadi ada salah kata. Baik, terkait dampak dari kegiatan tersebut, sebenarnya melalui sistem bermain sambil belajar ini tuh mampu yang telah dilakukan di salah satu penitipan sosial Dharma Sosial dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan kreatif mereka. Nah, permainan yang telah kami rancang dengan baik mohon maaf tadi ada salah kata karena ada kendala sinyal. Mohon maaf, saya melanjutkan. Yang dimana terkait melalui sistem pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan, itu mampu juga dapat melatih mereka dalam kerjasama. Nah, permainan yang telah kami rancang dengan baik, itu merangsang mereka dapat berpikir lebih logis dalam memecahkan sebuah masalah dan kemampuan berpikir abstrak dan anak-anak tersebut. Nah, selain itu, melalui permainan ini, anak-anak juga diajak untuk lebih berimajinasi dan mengapresiasi ide-ide yang mereka miliki, yang dapat mengembangkan kreativitas mereka. Harapan kami, adapun harapan yang kami berikan kepada kegiatan yang telah kami lakukan ini, yaitu dapat meningkatkan semangat belajar mereka, terutama memberikan motivasi untuk terus belajar, mengejar apapun yang mereka impikan. Terkait materi selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu peran sistem bermain sambil belajar untuk meningkatkan efektivitas anak-anak di panti asuhan Dharma Cita. Nah, peran sistem bermain sambil belajar ini dapat meningkatkan ketertiban anak-anak di penitipan sosial Dharma Cita dalam proses pembelajaran. Nah, dengan menyajikan materi pembelajaran melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan, anak-anak cenderung lebih antusias dan tertarik untuk belajar. Nah, aktivitas bermain yang melibatkan tantangan, kejutan, dan imajinasi itu dapat memotivasi anak-anak untuk aktif dalam mengikuti proses belajar. Seperti yang kita ketahui, pada zaman kini anak-anak cenderung malas belajar dan lebih mementingkan bermain game daripada belajar. Nah, hasil dari diskusi kami kepada anak-anak, di mana di sana pun demikian, mereka itu lebih suka belajar dengan santai karena mereka lebih mudah memahami daripada belajar dengan serius dan penuh tantangan. Nah, pengembangan keterampilan kognitif ini dan kreativitas, di mana dalam sistem bermain sambil belajar itu juga dapat meningkatkan pembelajaran kolaboratif dan keterampilan sosial anak-anak di panti asuhan Dharma Cita. Nah, dalam permainan kelompok, anak-anak belajar bekerja bersama, berbagi ide, memecahkan masalah bersama, dan berkomunikasi satu sama lain. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, efektif, kepercayaan diri, dan empati. Karena pada dasarnya, saat anak-anak menduduki
bangku sekolah menengah pertama, mereka akan lebih suka bermain dengan banyak orang yang dimana orang yang ada di luar sana dan tingkatan sosialisasi mereka orang pun oleh sebab itu anak-anak akan lebih suka bermain dan bersosialisasi yang dimana penting untuk pendidik mengerti keadaan mereka agar mereka tetap mau belajar. Tentu harus diimbangi juga dengan bermain dan tentu harus santai dalam menghadapi mereka agar mereka pun nyaman dalam pendidikannya. Mungkin sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, mohon maaf, slide-nya ke atasin. Oh, mohon maaf, ini untuk videonya diputar ya? Mohon maaf untuk slide-nya ke atasin dulu. Ada beberapa materi yang belum dibahas. Next. Next. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penitipan sosial Dharma Cita dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama Hindu. Panti Asuhan Dharma Cita menyelenggarakan program pendidikan agama Hindu untuk anak-anak yang tinggal di sana. Program ini dapat mencakup pengajaran mengenai ajaran-ajaran agama Hindu seperti nilai-nilai moral, kebajikan, dan tata cara bersembahyang dengan baik. Anak-anak di sana diajarkan tentang konsep-konsep seperti karma, dharma, bakti, dan ahimsa. Mereka juga diberikan pelajaran bagaimana cara berbicara dan bersikap kepada orang yang lebih tua. Terbukti pada saat kunjungan kami ke sana, anak-anak di sana sangat berperilaku hormat kepada yang lebih tua dan tentu selalu berbicara dengan sopan. Ini memberikan bukti bahwa pelajaran yang sudah diberikan dapat dimengerti dan diterapkan dengan baik oleh anak-anak di sana. Melalui pendidikan agama Hindu, anak-anak akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih paham akan agama yang telah mereka anut. Keseharian mereka mencerminkan apa yang sudah diajarkan dalam agama Hindu. Mereka taat 3 kali sembahyang 3 kali dalam sehari. Pada saat hari purnama dan tilam, mereka melakukan persembahyaan bersama. Hal-hal kecil yang mereka lakukan setiap harinya adalah seperti taat mengucapkan doa sebelum makan, tidak melanggar aturan yang sudah diajarkan dalam agama, nilai-nilai agama Hindu seperti toleransi, saling menghormati, cinta kasih, dan pemahaman tentang siklus kehidupan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari di penitipan sosial Dharma Cita. Misalnya dalam kegiatan pengembangan diri, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya menjaga harmoni dengan lingkungan dan menghormati kehidupan semua makhluk. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk slide selanjutnya bisa ditayangkan videonya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari observasi yang telah kami lakukan
di penitipan sosial Dharma Cita, di mana kunjungan ke penitipan sosial Dharma Cita ini memberikan kesempatan untuk melihat langsung penerapan konsep maupun prinsip-prinsip penelitian sosial Dharma Cita dalam praktik nyata. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penitipan sosial tersebut, serta memperkaya pengetahuan mereka tentang pendekatan penitipan sosial berbasis agama Hindu. Selain itu, kunjungan yang telah kelompok kami lakukan juga memberikan inspirasi serta motivasi kepada anak-anak yang berada di penitipan sosial Dharma Cita tersebut untuk terus belajar demi membangun masyarakat yang lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat ke depannya. Melalui kegiatan bermain sambil belajar yang kami terapkan di sana, diharapkan anak-anak di penitipan sosial Dharma Cita lebih bisa meningkatkan daya pikir, motivasi, serta partisipasi dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.